Keistimewaan 10 hari pertama Ramadan beserta amalannya wajib diketahui umat Islam yang akan menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ramadan memiliki kemuliaan dan keutamaan spesial dibanding bulan lain. Tak sedikit ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Salah satu yang sangat masyhur di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia, adalah hadis yang mengatakan bahwa 30 hari bulan Ramadan terbagi atas 3 hal. Hari-hari pertama di bulan Ramadan adalah rahmat. Hari-hari pertengahan Ramadan adalah ampunan. Hari-hari akhir Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Redaksi hadis tersebut sebagai berikut. Artinya, Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Menurut Ustaz Dr. Haji Ujang Jenal Mutakin, penyuluh agama Kemenai Kota Cilegon, pendakwah dan juga dosen di Universitas Al-Hairiyah Cilegon, menjelaskan, dengan adanya hadis ini, umat Islam tentu sangat termotivasi untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal baik. Umat Islam sangat mengharapkan rahmat Allah di sepertiga pertama bulan Ramadan, ampunan di sepertiga kedua di bulan Ramadan, dan pembebasan api neraka di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Amalan 10 hari pertama Ramadan tentang amalan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Berikut penjelasannya. Pertama, menghatamkan Al-Quran Ramadan dijuluki sebagai Syahrul Quran, atau bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan bagi petunjuk, dan Furqan pembeda. QS Al-Baqarah ayat 185. Pada 10 hari pertama Ramadan hendaknya umat muslim menghatamkan Al-Quran. Keutamaan menghatam Al-Quran diterangkan dalam hadis Nabi. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Dengan bacaan tersebut, 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. HR Tirmizi. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah membaca Al-Quran, hatam kemudian dia berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengaminkan doanya. HR Ad-Darimi. Jika ingin menghatamkan Al-Quran pada 10 hari pertama Ramadan, sebenarnya sangat mudah. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyelesaikannya. Cukup istiqomah dan disiplin menjaga waktu. Al-Quran terdiri atas 30 juz, setiap juz terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Jika istiqomah sehari 3 juz sehari, maka dalam 10 hari kita akan hatam. Caranya, bacalah Al-Quran setelah sholat subuh 12 halaman. Setelah zuhur, 12 halaman. Setelah asar, 12 halaman. Setelah maghrib, 12 halaman. Dan setelah isya, 12 halaman. Jika ba'da maghrib waktunya singkat, maka bisa diselesaikan setelah ba'da isya yang waktunya lebih lapang. Kedua, bersedekah dan menyantuni fakir miskin. Ramadan dijuluki sebagai bulan berbagi. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan menyantuni fakir miskin di bulan Ramadan akan meraih pahala berlipat yang tidak didapat di bulan lain. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. HR At-Tirmizi. Dari Ibnu Abbas adalah Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan sifat dermawannya semakin bertambah pada bulan Ramadan tatkala malaikat Jibril menemui beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Jibril alaihissalam biasa mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadan hingga berakhirnya bulan tersebut. Pada setiap malam itu, Nabi senantiasa memperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada Jibril. Apabila Jibril menjumpai beliau, maka beliau sangat dermawan pada kebaikan, melebihi angin yang berembus. HR Al-Bukhari 1769 dan Muslim 4268. Besarnya sifat dermawan Nabi Muhammad patut ditiru umatnya. Allah akan menyayangi para hambanya yang senang mengasihi yang lain. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya Allah akan merahmati para hambanya yang ruhama, suka mengasihi yang lainnya. HR Al-Bukhari, berkumpulnya puasa dan sedekah lebih kuat untuk dihapuskannya kesalahan, dipelihara dari jahanam, dan dijauhkan darinya. Lebih lagi, kalau digabung dengan menghidupkan Qiyamul Lail. Ketiga, menghidupkan salat tarawih berjamaah. Amalan lain pada 10 hari pertama Ramadan adalah menghidupkan salat tarawih berjamaah di masjid. Salat tarawih adalah ibadah malam yang dihidupkan Rasulullah pada awal Ramadan. Kebiasaan ini diteruskan oleh para sahabat. Dari Yazid bin Ruman, sesungguhnya ia berkata, orang-orang di zaman Umar bin Khattab melakukan sholat tarawih dan sholat witir
dalam 23 rakaat. Riwayat Imam Malik. Di Indonesia banyak juga umat muslim yang melaksanakan salat tarawih 8 rakaat. Salat tarawih 8 rakaat ini merujuk kepada pendapat ulama kontemporer seperti Syekh bin Ba'as wafat 1420, Syekh Al-Utsaimin wafat 1421, dan Syekh Al-Albani wafat 1420 rahimahumullah. Keutamaan salat tarawih diterangkan dalam hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, artinya, barang siapa yang sholat malam pada Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. HR Al-Bukhari. Keempat, menghidupkan salat sunnah. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak atau bulan penuh berkah. Semua waktu di bulan ini bagaikan rangkaian berlian yang sangat berharga. Keberkahan Ramadan pada periode 10 hari pertama adalah pahala berlipat bagi setiap amalan. Diriwayatkan bahwa siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya diganjar pahala amalan fardu wajib. Sedangkan amalan fardu di bulan Ramadan sama dengan pahala 70 amalan fardu di bulan lainnya. Mari kita simak hadis berikut. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka mendirikan bulan Ramadan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa bentuk kehinaan mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan? Rasulullah menjawab, pelanggaran terhadap hal-hal yang haram pada bulan Ramadan, seperti zina atau minum khamar. Allah dan para malaikat melaknatnya hingga tahun berikutnya. Jika ia meninggal sebelum bulan Ramadan berikutnya, maka ia tidak mempunyai kebaikan apapun di sisi Allah yang bisa menyelamatkannya dari neraka. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap bulan Ramadan, karena pahala kebaikan demikian juga ganjaran kejelekan akan dilipat gandakan. HR At-Tabrani. Pada 10 hari pertama Ramadan ini, umat muslim bisa menghidupkan salat-salat sunnah yang mungkin selama ini terabaikan, seperti salat sunnah duha, salat sunnah awabin, salat tahajud, salat sunnah tasbih, salat rawatib, dan lainnya. Kelima, menjauhi gibah dan menjaga pandangan amalan. Penting di 10 hari pertama Ramadan ini adalah menjauhi gibah dan menjaga pandangan. Untuk diketahui, kemaksiatan yang paling mudah menjerumuskan seseorang adalah maksiat mata dan maksiat lisan. Di antara kemaksiatan lisan adalah dusta dan gibah. Apabila perkara ini tidak dijauhi pada bulan Ramadan, maka ibadah puasa kita akan sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu dan rofets. Demikian keutamaan dan amalan pada 10 hari pertama Ramadan. Semoga bermanfaat.